Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berjumpa lewat Majlis Ta'lim Umum Surga. Semoga apa yang dilakukan oleh para pengurus jadi amal jariah, jadi timbangan yang berat, jadi bekal nanti di akhirat insya Allah. Kita akan lanjutkan pembahasan sifat sholat yang mana sampai di bab 18 ya. Ini sifat sholat ini adalah di mana di sini kita belajar sifat sholat secara global. Penulis mempunyai metode pertama secara global dulu, nanti setelah global baru dirinci mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Dan di sini tentunya butuh kesabaran untuk belajar, karena memang yang terpenting adalah justru mengulang-ulangnya. Ya, karena kita tujuannya bukan khatam tapi paham. Semoga dimudahkan semuanya dan jadi amal jariah buat para pengurus Majlis Ta'lim Umum Surga. Saya sudah share screen. Kelihatan, Bunda? Kelihatan, Ustaz. Iya, kelihatan. Kita sholat berdandaskan wasallu kama ra'aitumuni usalli. Sholat itu ya bagaimana melihat Nabi sholat. Kita sholat ya yang diajari nama Nabi. Karena agama ini tentunya berdasarkan dalil. Taib kita lihat. Maaf, suara saya kedengaran, Bu? Kedengeran, Ustaz. Kedengaran ya. Taib. Yang pertama, tentunya ini menjadi syarat ya. Syarat sholat ya dan menyempurnakan wudhu. Sudah kita bahas. Wudhu yang bagus gimana, tata caranya. Kemudian, jadi sholat kalau Anda nggak baca Al-Fatihah bisa tambah rakaat. Lalu sujud sahwi setelah salam. Tapi kalau orang sholat nggak wudhu ya nggak sah. Kemudian yang kedua, menghadap kiblat. Ini juga sudah kita bahas di syarat sholat. Ya, jadi orang nggak sah sholat kalau nggak ngadap kiblat untuk sholat wajib. Tapi kalau untuk sholat sunnah, maka seperti sholat witir ya, dia dihadapkan dulu kendaraannya ke arah kiblat, baru dia boleh menghadap mana saja. Tapi kalau nggak bisa, maka dia boleh mengarah kemana saja karena tidak mampu menghadap kiblatnya. Jadi menghadap kiblat ini syarat, wudhu itu syarat. Ya, sudah kita bahas. Kemudian membuat pembatas tempat sholat. Jika dalam posisi sebagai imam atau sholat sendirian, kita disuruh sunnahnya pakai sutroh. Kalau sholat sendirian atau menjadi imam. Dasarnya adalah hadis dari Saburah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyastatir ahadukum fis salati walau bisahmin. Hendaklah salah seorang di antara kalian itu membuat pembatas dalam sholat meski hanya dengan anak panah. Jadi yang penting itu sutra itu tingginya, bukan lebarnya. Anak panah coba ya. Anak panah itu kan gimana? Kecil kan? Ya, cuman tinggi gitu. Jadi kalau sholat sendirian,
apalagi ibu-ibu ya, yang sholatnya ya memang di rumah, maka bagus kalau sholat itu ya depannya sutra, bisa ranjang, bisa tembok, bisa kursi, bisa meja, bagus yang agak tinggi, kurang lebih 46, sekian sentimeter, 46 sentimeter. Kalau nggak bisa, ya setengahnya. Setengahnya berarti berapa? 23 sentimeter. Setengah hasta berarti. Jadi kalau sholat bagus madhab sutro. Nah, ada beberapa hal yang nggak boleh jadi sutro. Contoh yang nggak boleh jadi sutra itu, satu, orang tidur. Kenapa nggak boleh? Karena ganggu kan, namanya juga orang tidur ya. Orang tidur kan bergerak gerak, nah, kan jangan jadi sutra. Dan kasihan juga lagian kalau jadi sutranya, begitu dia bangun dia kayak disolatin kan. Kemudian yang kedua, jangan menjadikan kaca sebagai sutra. Kaca ini kan depannya ya kita bisa ngelihat. Ya, saya pribadi ya ini mengatakan demikian karena saya pernah sholat di depan di mana ya, ada sebuah ruangan senam. Orang bikin kajian di ruang senam yang semuanya itu kaca. Lalu ketika kita sholat, waduh, itu jamaah kelihatan semua belakang dari depan. Ya, nah ini mengganggu. Kemudian yang selanjutnya nggak boleh jadi sutra itu Quran, nggak boleh jadi sutra. Quran itu nggak boleh jadi sutra. Quran kan suka ada yang ditaruh di depan ya, jadi sutra nggak boleh. Ya, tapi saya belum pernah lihat sih ada orang menjadikan Quran sebagai sutra. Kemudian yang keempat, nggak boleh batu besar. Batu besar. Jadi kalau orang sholat di depan batu besar, seolah-olah kan kayak nyembah batu gitu loh. Maka itu bisa jadi fitnah. Kemudian ada lagi yang lainnya seperti menghadap api. Nggak boleh api jadi sutra. Satu ya panas. Dua kayak orang majusi. Orang majusi kan nyembah api itu. Jadi sutra ini ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Kalau kayak Syekh Fauzan sunnah, kalau Syekh Albani wajib. Intinya, siapa yang sholat pakai sutra, dia dapat pahala. Ya, bahkan sutra itu bukan hanya menjadikan sebuah sunnah, tapi jadi bisa khusyuk sholat kita. Kenapa? Karena depan kita itu kan ada batasnya. Ada apa? Ada penghalang. Sehingga mata kita tuh jadi kehalangan, ya. Jadi mata kita tuh ya fokus di apa di tertutup dengan sutra, pandangan kita kan ke bawah tuh. Jadi kita nggak melebar matanya. Kalau nggak pakai sutra kan nggak ada batasan. Jadi sutra ini ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Sampai-sampai ada sahabat yang sholat di padang pasir, nah di padang pasir kan nggak ada yang lewat. Tapi dia tetap pakai sutra, pakai batu ditumpuk-tumpuk. Ya, jadi memang ada perbedaan pendapat tentang hukum sutra. Tapi ya kalau bisa kerjain aja. Kalau datang ke masjid, cari tiang, cari yang depannya tembok, atau hijab di depannya. Ya walaupun tidak apa yang penting itu bukan lebar ya, tapi tingginya. Baik kita lihat dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, jika Salah seorang kalian tengah mengerjakan sholat, sesungguhnya dia telah diberi batasan jika di hadapannya terdapat semacam kayu sandaran sekeduk. Jika di hadapannya tidak terdapat benda semacam itu, sholatnya akan diputus oleh keledai, wanita, dan anjing hitam. taib, ya. Jadi kalau misalnya uh, orang sholat, maka taruhlah di depannya itu semacam kayu sandaran. Ada yang bilang berapa tadi teh? 46 6 cm. sentimeteran. Oh, 46, sekian saya lupa, 46,2 atau apa. Yang bagusnya sih ini teh satu hasta. Satu hasta kan segini nih. Ya. Nah, kalau ternyata nggak ada itu,
maka sholatnya bisa diputus oleh keledai atau wanita atau anjing hitam. Makanya kenapa disuruh pakai sutra. Maka kalau orang lagi sholat, bisa jadi yang batal, bukan yang batal, yang dosa yang sholat, bisa jadi yang dosa yang lewat. Kenapa yang dosa yang sholat? Karena dia sholat nggak pakai sutra, ini orang pada lewat. Kenapa yang dosa yang lewat? Udah tahu pakai sutra, malah dilewatin juga di depannya. Jadi sutra itu ditaruh ya seukuran 3 hasta dari kaki kita. Jadi pokoknya pas sujud kita, nah taruh di depannya sutra. Nah orang boleh lewat di depan itu, tapi jangan lewat di belakang. Ya apa jangan lewat di depan sutra, tapi boleh lewat di belakang sutra. Ya, baik. Selanjutnya lanjut mendekatkan diri. Mendekatkan diri dari pembatas dan sholat padanya. Itu didasarkan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat, maka hendaklah dia sholat menghadap ke pembatas dan mendekat kepadanya." Baik. Jadi berapa ukurannya teh dari kaki taruhnya? 3 hasta. 3 hasta. Nah kalau misalnya ibu terpaksa lewat di depan orang sholat, maka itu jangan injek sutrohnya. Ya, kalau jangan injek apa tempat sujudnya. Misalnya Bu Irma terpaksa harus lewat depan orang sholat karena sempit ya. Aduh harus lewat depan orang sholat, maka jangan injek apa tadi tempat sujudnya, apalagi injek kepalanya. Ya, jadi kalau injek kepalanya ya berantem gitu. Taib. Eh, lanjut hendaklah Hendaklah dia membuat jarak antara pembatas dengan dirinya selebar jalan kambing atau sejauh tempat sujud, dan tidak lebih dari 3 hasta dari mana nih, dari kaki ya. dari kaki. Jadi jangan jauh-jauh sutroh naruhnya gitu loh. Sutrohnya taruh 3 meter ya kejauhan. Jadi taruhnya tuh depan tempat sujud kita. Ya, atau seukuran 3 hasta dari kaki kita. Terus demikian juga. Demikian juga antara satu saf dengan saf yang lain. Hal itu didasarkan pada hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Dia berkata, antara tempat sholat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan tembok pembatas terdapat jarak selebar jalan kambing. Baik, ya pokoknya diperkirakan 3 kasta kurang lebihnya. Ya, jadi ya jangan jauh-jauh. Makin jadi kalaupun antara kepala kita dengan sutronya itu ya ada jarak dikit gitu loh. Ya, cuman yang saya pahami 3 hasta itu dari kaki. Kayaknya 3 hasta kan berapa teh? 3 hasta, 1 hasta berapa? 40-an. Berarti kalau kali 3 2,5 meter. kan 1,2 kan lumayan kan? Ya, jadi ya, pas lah 3 hasta itu taruh di situ. Juga pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasannya jika masuk Ka'bah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat di sana dan membuat jarak antara dirinya dengan tembok kira-kira 3 hasta. Tuh ya Nabi ini sholat di mana nih? Nabi masuk Ka'bah loh. Dan sholat di dalamnya membuat jarak antara dia dengan tembok kira-kira 3 hasta. Ya Nabi sholat dalam Ka'bah loh. Ya tapi sholatnya Nabi madep apa tembok. Walaupun sholat di dalam Ka'bah. Beliau Ibnu Umar menunjuk tempat yang beliau beritahukan kepada Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat di sana. Jadi ini teh berlaku juga Bu Irma walaupun di mana di Mekah Madinah. Cuma Mekah Madinah ini ya kadang-kadang kalau kita lagi sholat pakai sutra terus ada orang lewatin kita kita cegah nih malah ngelawan dia. Dia bilang ini khusus Masjidil Haram gitu. Padahal sebenarnya mau Masjidil Haram mau masjid yang di mana kek ya Lebak Bulus kek Surabaya kek ya bagus pakai sutra. Jadi nggak apa mau pokoknya termasuk Mekah dan Madinah. Cuma mungkin memang agak sulit ya kalau di arena tawaf ya teh.
Kalau arena tawaf kan apa sih? Orang hilir mudik tuh. Kita sholat aja kadang-kadang keinjek gitu loh. Nah, itu yang penting kita udah usaha dulu lah. Ya, kalau nggak ada ukuran segitu gimana Pak Ustadz? Nggak ada ukuran apa? Berapa hasta tadi? Satu Satu hasta. hasta. Maka kita bisa pakai ukuran yang semampu kita di bawah itu. Nggak bisa juga apa yang ada. Nggak bisa juga ya udah pakai sajadah. Nggak bisa juga nggak punya sajadah pakai garis, pakai botol aqua apa. Jadi sajadah itu bukan sutra. Sajadah itu jurus terakhir kalau nggak ada sutra. Cuma banyak orang menjadikan sajadah itu sebagai sutra pembatas. Ya makanya sajadah itu kalau nggak ada yang lain baru pakai sajadah. Tapi kalau ada yang lain, mending pakai botol aqua, pakai tas. Ya. Selanjutnya, lanjut teh. Jika ada, Jika ada seseorang yang hendak berlalu di hadapannya, hendaklah dia melarang dan menahannya. Jika orang itu tetap bersikeras, maka dia dibolehkan mendorongnya sekuat tenaga. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia menuturkan, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat dengan menghadap sesuatu yang membatasinya dari orang-orang, lalu ada salah seorang yang hendak berlalu di hadapannya, hendaklah dia mendorongnya, dan jika orang itu bersikeras, hendaklah dia menyerangnya, karena sesungguhnya dia itu setan. ya maksudnya dia dibarengi oleh syaitan. Jadi kalau kita lagi sholat, ada orang lewat, ya cegah teh. Cegah, jangan lewatin. Ternyata ngelawan, ya kita tahan. Kayaknya di Indonesia agak susah ya teh. Karena orangnya kan di Indonesia perasaan ya. Perasaan. Tapi kalau di Arab mau cegah gitu. Tapi ya udah banyak sih yang tahu sekarang. Kalau ada orang sholat pasti nggak mau dilewatin. Ya. Eh, terus kalau ada yang lewat pasti itu diginin dulu di sama orang-orang tuh. Misalnya saya lagi sholat ya, terus ada anak kecil mau lewat. Itu bapak-bapak sebelah saya yang udah selesai sholatnya pasti dia bilang diginin sama dia dicegah. Maksudnya nggak boleh, gitu nggak boleh apa? Nggak boleh lewat. Sekarang udah banyak yang tahu, alhamdulillah. Sunnah udah menyebar, ya. Nah, cuma tadi ya kalau eh, misalnya memang ada yang lewat ya dicegah. Cuma biasanya memang kita kurang ya nggak bisa ini ya, cuman bisa gini doang, gini ya. Nah, kalau dia masih maksa juga ya kita tahan. Nah, itu nggak apa-apa begitu sebenarnya. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan fa'inna ma'hul qarin sesungguhnya bersamanya ada syaitan. Nah, kemudian lanjut ya. Tidak. Tidak diperbolehkan berjalan di hadapan orang yang sedang sholat. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Juhaim radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang yang berjalan di hadapan orang yang sedang sholat itu mengetahui balasan atau hukuman yang akan diterimanya, maka berdiri selama 40 lebih baik baginya daripada dia berjalan di hadapan yang sedang sholat. Salah seorang perawi hadis ini, Abu An-Nadar, mengatakan, aku tidak tahu apakah beliau mengatakan 40 hari, bulan, atau tahun. Jadi jangan jangan lewat depan orang sholat. Lebih baik berhenti 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Nah, ini perawi ini apa? Tidak tahu apakah mau ragu ya. Apakah 40 hari, 4 bulan atau 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Makanya jangan lewat depan orang sholat aja. Ya. Kalau terpaksa tadi lewat depan orang sholat, jangan injek tempat sujudnya. Ya. Kemudian, nah sekarang pembatas bagi imam, lanjut ya. Pembatas bagi imam sekaligus menjadi pembatas bagi orang yang berada di belakang makmum. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu an yang di dalamnya disebutkan bahwasanya dia pernah datang dengan menaiki seekor keledai betina yang pada saat itu dia sudah mendekati usia balik.
Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengimami orang-orang mengerjakan sholat di Mina tanpa dinding pembatas di depannya. Dan Ibnu Abbas yang berada di atas keledainya berlalu di depan beberapa shaf. Di sana dia turun dari keledainya dan masuk ke dalam shaf di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak seorang pun yang menegurnya. Jadi sutra itu teh berlaku buat imam dan yang sholat sendiri. Kalau misalnya kita lagi sholat berjamaah, maka kita nggak usah pakai sutra. Sutra kita adalah imam gitu. Paham ya? Jadi kalau lagi sholat berjamaah yang nggak usah pakai apa tadi? Sutra. Maka sutra kita siapa tadi? Imam. Sutra kita adalah sutra imam. Jadi kalau misalnya ada orang lagi sholat berjamaah ya batal ya. Batal. Terus dia lewatin kita lagi sholat berjamaah, nggak apa-apa, jangan dicegah. Ya, jangan diginiin, jangan. Itu kan kita lagi kalau sholat sendiri. Tapi kalau lagi sholat berjamaah, maka orang ada lewat karena batal, lewatin kita. Udah biarin aja. Karena apa? Karena sutroh kita itu yang ada di depan imam. Ya, taib. Nah dalilnya ini, Ibnu Abbas masuk ke dalam shaf. Ya, aku pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Baz mengatakan rahimahullah, hal itu menunjukkan bahwa sutra yang makmum itu sama dengan sutra imam. Oleh karena itu orang yang berjalan di hadapan mereka tidak menjadi masalah bagi mereka jika imam memiliki sutra. Ya, biasanya depan imam itu apa teh? Apa tembok kan? Iya. Ya makmumnya ya berarti yang jadi sutranya temboknya. Kalau ada yang batal lewatin kita, biarin aja nggak apa-apa. Ya, baik. Selesai tentang masalah sutra. Coba masalah sutra dulu ya. Ada yang nanya nggak? Baru masuk nomor 4. Kalau nggak ada yang nanya, baru masuk nomor 4. Ada yang nanya? Belum Dari ada. dari Bu Irma dulu, nggak ada? Dari pengurus dulu, nggak ada? Nggak ada, Ustaz. Baik, kita lanjut ke takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini berdiri dan mengkonsentrasikan hati untuk mengerjakan sholat, ya wajib maupun sunnah, lalu mengucapkan Allahu Akbar. Nggak boleh kalimat lain. Nggak boleh Alhamdulillah, La ilaha illallah, nggak boleh. Hanya Allahu Akbar. Seraya menghadapkan pandangan ke tempat sujud, mata ke tempat sujud. Makanya kalau orang sholat megang Quran, itu hilang sunnah mata ke tempat sujud. Kemudian dan mengangkat kedua tangan dengan jari rapat hingga sejajar, jarinya rapat ya teh, bukan begini. Bukan begini, tapi begini. Jarinya rapat sejajar dengan kedua pundak. Jadi boleh begini, ya boleh begini. Sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah di hadis ini sejajar dengan kedua pundak. Ya kata Nabi SAW, Iza kumta ila salati fakabbir. Jika kamu hendak sholat, maka takbirlah. Di sini nggak ada niat ya. Nggak ada orang mau sholat usolli ya. Karena Nabi memulai sholat itu dengan takbir. Kalaupun dia mau pakai niat, ya kerjaannya di dalam hati. Nggak boleh. Dia ucapkan niatnya. Jadi cukup di dalam hatinya. Lalu baca apa? Allahu Akbar. Ya. Nah kalimat Allahu Akbar ini juga ya jangan terlalu berlebihan teh. Ada yang begini Bu Irma. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berlebihan tuh. Allahu Akbar. Dan gak boleh gini. Allahu Akbar. Gak boleh. Barnya dipanjangin gak boleh. Kayak orang takbiran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah itu gak boleh. Harusnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sama takbir juga.
Allahu Akbar. Ya, seperti itu. Terus wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah dalam sholat itu dengan khusyuk. Nah, ini dalilnya. Kalau sholat itu harus berdiri untuk sholat wajib, ya jangan boleh orang sholat wajib duduk, padahal nggak sakit. Jadi kalau dia sakitnya nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, tapi bisa berdiri, dia harus berdiri. Nggak boleh orang sholat duduk tanpa uzur. Dia nggak bisa duduk, nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, ya udah. Tapi bisa berdiri, berarti ya berdiri dulu. Nanti begitu ruku nggak bisa, dia duduk. Sujud nggak bisa, dia duduk rendahin gitu loh. Ya berdasarkan firman Allah ini, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah dalam sholatku dengan khusyuk. Kemudian ya kalau nggak bisa diri gimana? Lanjut sholatlah. Sholatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak bisa, sholatlah dengan duduk. Jika tidak sanggup juga, sholatlah dengan berbaring. Taib. Juga Kalau sholat duduk gimana teh? Sholat hmm, duduk itu kalau duduk di bawah ya, itu oh, posisi kakinya itu iftirash, oh, kayak duduk tahiyat awal, atau sila. Tahu sila teh? ya, Nah, itu dua duduk yang memang salah satunya dari riwayatnya dari Ibnu Umar dan dari Aisyah. Mana yang afdal sesuai dengan kemampuannya. Cuma kebanyakan ya kalau kita lihat orang yang sakit sholat duduk itu ya iftirash. Padahal boleh juga sila. Malah ada yang bilang kalau sila malah lebih enak katanya, lebih mudah buat orang yang sakit. Ya, jadi kalau nggak bisa diri ya duduk, ya nggak sanggup juga ya berbaring. Kemudian ya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Lanjut dalam masalah niat. dalam masalah niat, ini seseorang tidak perlu mengucapkan secara lisan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melafazkan dan tidak juga para sahabatnya. Juga didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan pundak ketika mengawali sholat. Ketika ruko juga ketika mengangkat kepala dari ruko. Akan tetapi beliau tidak melakukannya ketika mengangkat kepala dari sujud. Dalam lafaz yang lain disebutkan, jika beliau berdiri dari rokaat kedua, beliau mengangkat kedua tangannya. Jadi ngangkat tangan itu, Teh Irma, itu hukumnya apa? Sunnah. Syarat, rukun, wajib, apa sunnah? Jadi kalau berdiri itu rukun. Kalau ngangkat tangan ini sunnah. Tapi kalau ngucapin takbiratul ihram, takbir, nah itu rukun. Allahu Akbar. Ya, jadi eh, kapan orang bertakbir itu? Yang pertama, ya, mengangkat tangan itu, kapan ngangkat tangan itu? Satu, ketika memulai sholat. Ada 4 keadaan, Bu Irma. Ya. 2, ketika mau ruku. Setiap mau ruku. 3, setiap mengangkat kepala dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, itu ngangkat tangan. Kemudian yang terakhir, jika berdiri dari rokaat kedua, maksudnya masuk rokaat ketiga, beliau mengangkat kedua tangannya. Jadi berapa keadaan? 4. 4, bukan 4 kali ya, tapi 4 keadaan. Ingat ya Ibu ya. Jadi ngangkat tangan itu ketika sholat itu 4 keadaan, bukan 4 kali. Keadaan pertama ketika takbiratul ihram. Nah itu kan cuma 1 kali tuh. Ini hukumnya sunnah ngangkat tangan tuh. Jadi kalau ada orang sholat nggak ngangkat tangan langsung sedekap sah, tapi nggak pakai sunnah. Ya, 1 tuh. Terus mau ruku 2,
Terus bangkit dari ruku 3, ya. Terus nanti rakaat kedua mau ruku angkat tangan lagi. Jadi 4 keadaan. Ini baru berapa tuh? 3 ya? 3. Mau bangkit dari ruku angkat tangan lagi. Mau sujud angkat tangan nggak? Enggak. Enggak, ya. Nah, pas kapan ngangkat tangan yang keempat? Berdiri dari sujud Ketika berdiri dari sujud berikutnya. rokaat kedua, masuk rokaat ketiga. Ingat ya. Jadi habis tahiyat kita naik lagi kan ke atas. Nah itu ngangkat tangan. Jadi 1 lagi takbiratul ihram, 2 mau ruku, 3 sami Allah liman hamidah. Saya, nah 1 lagi ketika naik ke rakaat ketiga setelah tahiyat awal, Allahu Akbar. Ustaz, saya pernah lihat ada orang setiap mau ruku, mau sujud, ngangkat tangan, mau sujud. Boleh enggak? Terus rakaat kedua, dia ngangkat tangan lagi. Kan kalau kita tadi rakaat berapa teh? Ketiga. 3. Pokoknya dia setiap rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, ngangkat tangan terus. Terus ketika mau sujud juga ngangkat tangan juga. Boleh enggak? Sebenarnya memang ada hadis, setiap turun naik ngangkat tangan. Tapi hadis yang itu bagus boleh dilakukan kata Syutsaimin ya jarang-jarang. Misalnya Teh Irma sekali-kali kalau mau sujud ngangkat tangan. Boleh sekali-kali. Ya, jangan jadi kebiasaan. Karena lafaz yang ngangkat tangan 4 keadaan tadi itu riwayatnya Bukhari. Sedangkan riwayat yang angkat tangan setiap turun naik itu ya saya lupa Abu Daud atau At-Tirmizi. Jadi kesimpulannya ngangkat tangan itu hukumnya sunnah dan kapan ngangkat tangan itu 4 keadaan. Ya, mau begitu takbiratul ihram, mau ruku, bangun dari ruku, kemudian satu lagi setelah tahiyat awal naik ke rakaat ketiga. Kemudian lanjut hadisnya demikian juga. Demikian juga hadis Malik bin Huwairis radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika beliau bertakbir mengangkat kedua tangannya sampai mendekati kedua telinganya. Jika ruko, beliau juga mengangkat kedua tangannya sampai mendekati kedua telinganya. Kalau Dan tadi sampai jika mana teh? pundak, Enggak. Kalau ini telinga. telinga. Jadi dua-duanya boleh ya. Lanjut. Dan jika mengangkat kepala dari rukuk, beliau pun melakukan hal yang sama seraya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Baik Demikian. ya. Sampai sejajar dengan 2 tahun telinganya. Ya. Uh, Apabila tengah kedatangannya sampai dekat ini. Jadi kalau ini model yang kedua. Boleh yang pertama tadi sejajar dengan pundaknya. Satu lagi sejajar dengan kedua telinganya. Bu Irma sering mana? Pundak. Ke pundak ya. Kalau begini mungkin harus pakai ekstra kuat apa pundaknya ya. Kalau pundaknya udah tua agak agak susah mungkin ya. Tapi lalu hadis ngangkat tangan ini ada 3 cara. Hadis 3 cara ya. Pertama, hadis itu menunjukkan bahwa Rasulullah mengangkat kedua tangannya kemudian bertakbir. Angkat tangan dulu baru takbir. Gini, baru deh. Allahu Akbar. Jadi ngangkat tangan dulu baru takbir. Allahu Akbar. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu berkata lanjut Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika mengerjakan sholat, maka beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundak. Beliau kemudian bertakbir. jadi gini dulu teh ya. Baru Allahu Akbar. Jadi ngangkat tangan dulu. Ini termasuk yang jarang loh teh. Kebanyakan yang mana? Lanjut. Yang selanjutnya yang kedua.
Lanjut hadis. Hadis itu menunjukkan bahwa Nabi bertakbir kemudian mengangkat kedua tangannya. Dari Abu Jadi kalau Kilabah, yang tadi gimana? Ngangkat tangan baru takbir. Kalau ini takbir dulu baru. takbir dulu baru ngangkat tangan. Gini. Allahu Akbar baru ngangkat tangan. Kalau yang pertama ngangkat tangan dulu, Allahu Akbar. Kalau yang kedua mulut dulu, Allahu Akbar baru ngangkat tangan. Ya, lanjut. Dari Abu Kilabah bahwasanya dia pernah menyaksikan Malik bin Al-Huwairis jika mengerjakan sholat bertakbir kemudian mengangkat kedua tangannya. Dan dia juga menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melakukannya seperti itu. Beberapa model deh. Angkat tangan ini. Ada dua ya. Wah, Ada dua. Nah yang ketiga, nah ini yang kita sering nih. Ya, mengangkat kedua tangan bersama dengan bacaan takbir. Dan selesai mengangkat tangan bersamaan dengan selesai baca takbir. Jadi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menuturkan, aku pernah menyaksikan Rasulullah SAW memulai takbir dalam salatnya, seraya mengangkat kedua tangannya saat mengucapkan takbir sampai kedua tangan sejajar dengan dua pundaknya. Jadi ini barengan ya Teh ya. ya. Allahu Akbar. Nah gitu. Ini di kita mana Teh yang banyak kan? Yang ketiga, Ustaz. Yang ketiga. Kalau bisa kita ganti-ganti ya. Kadang yang nomor satu tangan dulu Allahu Akbar baru mulut. Yang kedua mulut dulu Allahu Akbar baru angkat tangan. Yang ketiga barengan. Ya barengan. Sebentar ini ada yang bunyi. Baik. Dah, jadi kalau bisa kita ngamalin semuanya ya. Kalau bisa, ya, kalau bisa. Cuman kayaknya angkat tangan ini udah Biasa. terbiasa dari kecil ya. Jadi biasanya bareng Allahu Akbar. Ya simpelnya jangan begini teh. Ada orang angkat tangannya begini. Allah buat gitu. Jangan. Jadi dia ngapain niat itu? Sebenarnya kan niat cuma niat begini doang, niat duhur, udah selesai. Kok nggak pakai 4 rakaat? Ya duhur pasti 4 atau mau di mana, mau di Hong Kong, mau di Swiss pasti 4. Nggak pakai bilang menghadap kiblat, menghadap kiblat kan syarat. Kalau Anda nggak menghadap kiblat ya nggak sah dong, kan syarat itu mah. Ada lillahi ta'ala, sholat masa kagak lillahi ta'ala. Kalau nggak lillahi ta'ala ya kagak satu. Jadi sebenarnya kita cukup bilang niat duhur, niat asar, ya sholat duhur, tapi dalam hati. Nggak usah pakai 4 rakaat menghadapin, nggak usah. Karena itu semua. Jadi Nabi itu memulai sholat itu dengan takbir. Kalaupun mau niat, niatnya di hati. Tapi nggak usah panjang-panjang. Sampai akhirnya dia, dan niat itu paling bagus, itu memang sambil ngangkat tangan, kata Syekh bin Bas. Tapi kalau misalnya sambil ngangkat tangan bilang niat duhur, kan cepat dalam hati itu. Allahu Akbar. Nah, tapi kalau dalam hati ngomong niat duhur, 4 rakaat menghadap kiblat, lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Jadi makmum, lillahi ta'ala. Nah, ini akhirnya yang bikin lama. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar, baru tangan naik. Yang bisa ganti-gantian ya. Supaya mengamalkan sunnah. Karena menurut saya kayak sunnah yang mati itu ya. Ya, kayak sunnah yang mati. Coba bisa dilihat deh. Coba ibu-ibu ya. Kalau ditanya 90 orang di sini ada. Kebanyakan make yang mana? Kebanyakan sih make yang tangannya barengan kan? Nah, Yes. kalau bisa ya ganti-ganti. Biar menghidupkan sunnah. Ya, bisa Bu Irma?
Insya Allah. Bagaimana tadi? Tangan dulu, baru takbir, atau takbir dulu, baru tangan, atau sambil Bersama. bertakbir sambil ngangkat tangan, ya. Kemudian dalil, baca Wirma. Dalil yang menunjukkan bahwa pandangan diarahkan ke tempat sujud dengan kepala menunduk adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim, yang diperkuat oleh hadis 10 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam. Alaihi Wasallam. Dari Hendaklah hendaklah tidak boleh. orang-orang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lanjut. hendaklah orang-orang yang mengangkat penglihatan mereka ke langit dalam sholat mereka mengakhiri hal tersebut atau penglihatan mereka akan dihilangkan atau Ya, diputar. nggak boleh mata ke atas, Mbak. Ya, nggak boleh mata ke atas, nggak boleh. Tapi mata ke tempat sujud. Kalau di depan Ka'bah gimana Pak Ustadz mata? Mata tempat ke tempat sujud, bukan ngadep Ka'bah. Tapi ada ulama membolehkan sholat menghadap ke depan melihat imam. Jadi matanya ngelihat imam. Untuk melihat gerakan-gerakan imam. Tapi ya kalau yang di depan bisa, depan rakaat pertama, kedua, ketiga sok bisa ya. Kalau di belakang ya ke tempat sujud saja matanya, ya. Nah ini dia, ya. Jadi mata itu ke tempat sujud, bukan ke atas, apalagi celangak-celinguk. Kemudian meletakkan tangan di atas dada. Lanjut. Tangan kanan berada di atas punggung telapak tangan kiri, pergelangan tangan dan lengan. Hal itu didasarkan pada hadis Wa'il bin Hujr. Dia menuturkan, aku pernah mengerjakan sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kiri pada dada beliau. Ya sebentar, saya masih nyimpen gambarnya enggak ya? Perasaan ada gambar posisi apa teh tangannya, sebentar. Ini kalau pakai gambar enak. Jadi saya makainya aplikasi baru, jadi nah ini dia ada nih gambar. Mudah-mudahan bisa. Oke, sebentar. Bisa nih. Bentar lagi loading. Lagi loading sebentar. Udah bisa. Baik, saya coba kirim gambarnya ya. Saya share screen lagi. Ini saya ambil dari buku bekal sholat Ustadz Firanda. Ini buku bekal sholatnya bagus, dalilnya komplit, ya pembahasannya komplit, bahkan ada gambar. Saya share. Nah, kelihatan nggak teh? Kelihatan, Ustaz. Nah ini dia. Mata kemana tadi? Tempat sujud. Tempat sujud. Ya sebentar. Tek. Dia. Matanya ke tempat sujud. Ya. Foto orang yang berdiri yang benar di mana ada jarak. Nah berdiri juga harus benar nih teh. Berdirinya itu jangan kecil-kecil banget ya. Jadi mepet antara paha dengan paha ketemu. Foto orang yang berdiri benar di mana ada jarak di antara kedua kaki yang seimbang. Boleh memandang ke tempat sujud dan itu lebih afdal. Ya, jadi berdirinya itu posisi kakinya jangan terlalu jangan terlalu rapet ya. Sehingga ibu-ibu nanti bisa jatuh gitu. Nah, jadi seukuran seimbang lah. Baik, kita lihat lagi. Nah, ini juga lihat ya. Benar. Melihat ke depan ke imam tapi ya. Lihat ya, foto orang yang berdiri benar di mana jarak antara kedua kakinya seimbang. Dibolehkan juga melihat ke depan ke arah imam. Tapi yang afdol kemana tadi? Tempat sujud. Ke tempat sujud. Kelihatan ya?
Jadi ke imam itu tujuannya melihat gerakan imam. Mungkin dia baru masuk Islam, belum pengen tahu gerakan yang sunnah kayak apa, ya. Nah kalau sholat duduk begini teh, lihat, ini apa namanya? Duduk bersila. Sila. Kalau orang sholat duduk ya, boleh juga begini. Ini namanya apa? Duduk iftirosh. Iftirash, atau kayak tahiyat awal atau duduk antara dua sujud. Terus kalau nggak bisa, gimana kalau nggak bisa iftirash, nggak bisa duduk sila, karena mungkin sakit, ya kemana aja, boleh aja. Dia boleh melakukan yang dia bisa, ya. Nah sekarang posisi berdiri yang salah. Nah ini teh lihat. Salahnya kenapa teh? Miring. Miring. Ya, miring ya. Orang sholat miring begini. Ya kecuali kalau sakit ya. Ini salahnya di mana teh? Nyandar tembok. Nyender tembok. Tapi bisa jadi boleh nggak teh? Hmm. Bisa jadi boleh buat orang yang sakit ya. Misalnya kakinya memang sebelah. Atau dia, malah saya pernah baca dalam kitab Tamamul Minnan, Nabi sholat nyender karena udah tua ya, atau sakit. Jadi boleh saja kalau orang, ya saya baca dalam kitab Tamamul Minnan, Nabi sholat nyender. Jadi kalau ada orang tua pengen berdiri, tapi berdirinya nyender, ini lebih bagus daripada duduk. Ya, dia nyender begini nih, atau dia megang kru, lebih bagus karena berdiri. Dia berusaha berdiri. Malah sholat itu kan ada yang memang dia sakit, sebenarnya dia bisa, dia harus duduk. Kalau sakit dia nggak bisa, kalau dia harusnya duduk ya, tapi dia maksain diri. Yang penting nggak bahaya aja. Maka ada yang mengatakan pahalanya dapat dua teh. Kenapa? Karena dia udah dapat uzur untuk sholat duduk, tapi dia memaksakan diri untuk berdiri. Mencari keutamaan. Wallahu a'lam. Itu pendapat ulama. Ya, nih sholatnya bisa begini kalau kalau sakit. Kalau nggak sakit ya nggak boleh. Kemudian, nah ini salahnya mana tadi? Mata ngadep ke atas. Kemudian, lihat ya, sejajar dengan apa ini? Enggak. Ini sejajar dengan pundak. Ini salahnya di mana teh? Membungkuk. Orang bisa melakukan ini kalau dia masbuk teh, salah ini. Jadi kalau orang masbuk itu takbirnya harus di atas, nggak boleh takbirnya sambil ruku. Tahu masbuk teh? Ya, terlambat Lambat. ikut. Imam lagi ruku. Dia datang lalu Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar dia sambil ruku. Barnya itu sambil ruku itu nggak boleh. Jadi barnya begini. Allahu Akbar. Langsung Allahu Akbar. Dia ruku. Atau begini teh. Akbarnya satu kali. Allahu Akbarnya. Tapi di atas. Allahu Akbar. Langsung ruku. Paham? Ya. Ya. Jadi buat orang yang masbuk. Buat orang yang masbuk. Nggak boleh dia datang ke masjid. Takbir. Tapi sambil ruku. Maksudnya Allahu Akbarnya itu lagi ruku. Sambil ruku setengah begini nggak boleh. Jadi Allahu Akbar itu dibaca saat posisi berdiri, nggak boleh bungkuk begini. Jadi kalau Anda masbuk tinggal Allahu Akbar, langsung ruku. Berdiri, Allahu Akbar langsung ruku. Atau Allahu Akbar sambil berdiri langsung ruku. Takbirnya satu kali aja. Itu di dalam kitab Ahkam Huduril Masajid dibolehkan. Ya, ini nggak boleh nih. Kenapa ini salah teh? Tangan kirinya di atas ya, Ustaz. Bukan. Jadi ada orang kalau sholat tangannya diputar. Gini teh. Allah tuh gitu tuh. Oh. Ya, jago nari kali. Ini nih. Allah. Ini lihat. Saya pernah lihat nih orang kita. Setah. Itu nggak boleh. Ya. Allah. Dah. Gitu. Nggak boleh. Kemudian, nah ini kenapa salahnya? Lebar apa ini? Berlebihan ke belakangnya.
Ya, oh ini langsung memanggil tukang urut biasanya. Ya, sakit ya nanti. Terus posisi tangan lihat ya. Kalau kurang jelas, lihat tangannya. Posisi apa nih? Meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Gini nih teh. Bukan begini, bukan begini teh, bukan ya. Gitu teh. Tuh, lihat teh tangan saya teh. Ya, gini teh, teh, teh. Nah, ini pegangan kan? Pegelangan di atas pegelangan. Kita lihat. Ini gambarnya kelihatan. Iya. Nah, kalau yang banyak orang ini pasti teh. Betul? Iya. Ah, jadi boleh ngapain? Boleh dengan pegangan, boleh dengan tumpukan. Jadi kalau megang begini tuh. Dan tangannya nggak begini teh, katanya harus keluar satu gini tangannya enggak. Tangannya begitu. Ya, kelihatan? Ya, Iya. begini. Sebentar posisi saya mungkin terlalu jauh. Saya atur dulu. Baik, gitu. Lihat ya. Tuh. Ya, apa sih? Gini tuh. Ya, gini. Atau gimana tadi? Gini. Numpuk. Ya, jadi boleh numpuk, boleh apa tadi? Menggenggam. Boleh menggenggam, ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ya, ini tadi udah, ya. Boleh begini juga, menumpuk ya. Nah, yang ini salahnya di mana numpuknya teh? Ini di mana itu? Terlalu Tas. terlalu ke ujung gitu loh. Iya. Terlalu mepet gitu kan, harusnya begini tadi kan. Ya, jadi harusnya kan begini tuh. Ya, gini nih. Coba bedain ya. Ini sama ini. Bedanya gimana? Ini di pergelangan, Ustaz. Di pergelangan, hampir hampir pergelangannya dengan pergelangannya kena. Ya, searah maksudnya sejajar. Hampir. Ya, kalau ini kan enggak kan? Tuh. Di Jadi ini mah pergelangan. kayak kayak gitu tuh, kayak gitu tuh. Ya, kayak gitu tuh. Nah, kalau yang bagus kan gini tuh. Ya, tah. Ya. Nah, ini saya ambil dari bukunya Ustadz Firanda. Nah, yang begini juga salah nih teh. Cuma saya suka begini kalau posisi jamaah rapet. Sehingga kalau kita begini kan makan ini ya teh, apa sikunya makan tempat kan. Nah, kalau rame kan kasihan tuh. Ini begini terpaksa. Ya karena kalau saya begini kan pasti ini kena sikunya jadi tambah tambah ganggu ya. Nah, itu bisa dilakukan kalau memang dalam keadaan darurat ya. Karena terlalu lama apa kalau coba lihat ya. Kalau posisi begini kan pasti sikunya keluar kan. Ya. Nah, karena rame ya, biasanya show pertama kan suka rame tuh. Nah, ini ya karena rame ya begini deh, biar nggak saling apa, nggak saling senggol, ya. Akhirnya takut senggol dong, ya. Oke, kita lihat yang salah. Lihat ini apa salahnya kenapa teh? Karena Tidak dia nggak dikerjakan. bersedekap. Ya. Tapi sah sholatnya, sahnya sholatnya. Karena bersedekap hukumnya apa? Sunnah. Nah, ini salah kenapa teh? Karena terlalu ke Terlalu atas, terlalu ke atas. Harusnya ke bawah aja dikit ya. Terus posisi ininya juga apa tuh? Tangannya ya, terlalu keluar. Kemudian ini kayak orang ini mah ya, ini kayak pagar betis ini mah ya. Ya, nih kelihatan kursor saya teh. yang kelihatan, Ustaz. Nah, ini salahnya di mana? Di pinggir, di Di samping. pinggir. Ya, ada yang salah begini? Enggak. Enggak ada. Ada. Ya, saya pernah lihat orang salah begini. Ya.
Nah, ini menyelisihi sunnah Nabi, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Taib. Inilah posisi-posisi salah, ya, di dalam kitab bekal sholat. Taib, kita kembali lagi ke makalahnya. Sudah jelas ya. Hmm, kita balik ke makalahnya. Oh, sebentar. Oke. Kemudian nomor 5, ya, meletakkan tangan di atas dada. Tadi udah kita bahas ya. Nah, meletakkan tangan di atas dada menurut penulis teh, cara seperti itu berlaku pula pada saat berdiri mengangkat kepala dari ruku. Jadi gini teh. Allahu Akbar, kan tangan begini. Iya. Terus Allahu Akbar ruku, begitu sami Allahu liman hamidah, gini lagi teh. Apa sih? Bersedekap lagi. Ini pendapat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, termasuk juga Syekh Ruhaili, termasuk beliau nih pengarang kitab ini, buku ini, Dr. Wahab Al-Qahtani, ya, apa, dan saya juga mengamalkan seperti ini. Tapi bagi yang seperti ini boleh juga, ya. Kalau Syekh Albani ya tangannya selonjor ke bawah. Begitu sami Allah liman hamidah. Jadi kita kan lagi bahas bersedekap. Maka kata penulis Dr. Wahab Al-Qahtani, cara seperti itu berlaku pula pada saat berdiri setelah mengangkat kepala dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, tangannya begini juga, bersedekap. Boleh. Kalau di mazhab Imam Ahmad bebas. Mau begini, mau tangan ke bawah silakan. Intinya ulama-ulama berbeda pendapat. Setahu saya lebih mengambil pendapat yang begini ketika sami Allahu liman hamidah. Ya, kalau kebanyakan orang pasti tangannya ke bawah ya, ya, menjulur ya, menjulur. Tapi jangan salahin kalau ada apa tadi, yang tangannya bersedekap setelah sami Allahu liman hamidah. Dalilnya apa? Nah, ini teh dalilnya. Hal itu lanjut ya. Hal itu didasarkan pada hadis Wa'il radhiyallahu an. Di dalam lafaz lain disebutkan, dia bercerita, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika tengah berdiri mengerjakan sholat, beliau menggenggamkan tangan kanannya pada tangan kirinya. Kan lagi berdiri. Ya. Kalau lagi berdiri Nabi begini. Nah, termasuk posisi berdiri kapan teh? Ketika sami Allahu liman hamidah kan berdiri kan? Iya. Ya, maka ini hadis secara umum bahwa Nabi setiap berdiri menggenggam tangannya pada tangan kanannya pada tangan kirinya. Ya, di sini nggak dibilangin habis apa teh? Habis ruku kan? Tapi dibilangnya setiap apa? Jika tengah berdiri, makanya diambil dalil kalau berdiri lagi sholat ya tangannya begini. Nah, berdiri kan Allahu Akbar satu, itu berdiri. Nah, kemudian sami Allah liman hamidah begini lagi. Tapi bagi yang mau menjulurkannya boleh-boleh aja. Lanjut hadis di atas. Hadis di atas menjelaskan cara menggenggam tangan, sedangkan hadis-hadis yang lain menjelaskan cara peletakan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Al-Alamah Ibnu Utsaimin Hafizahullah. mengatakan, Jadi jadi itulah dua cara tersebut, yaitu yang pertama penggenggaman dan yang kedua peletakan. tadi udah kita bahas gambarnya ya. Penggenggaman begini berarti genggam tangannya itu. Peletakan berarti begini teh. Betul? Ya. Sudah kita bahas tadi ya, antara silakan Anda mau lakukan penggenggaman atau peletakan ketika tangan bersedekap ya. Kemudian nah ini sama ya. Taib. Ini agak panjang. Mungkin ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan nggak? Udah jam 5 ya. Taib, ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk doa iftitah.
Ada? Ini ada pertanyaan. Taib? Untuk yang masalah sutroh tadi Ustadz, kalau di musola mall itu sempit, kalau kita mau lewat depan orang, tapi kita yang taruh atau meletakkan tas kita di depannya karena akan lewat, bolehkah? Boleh minimal. Tapi tadi taruh di depan, di depan tempat sujudnya ya. Ya, jadi bagusnya ditaruhnya di depan apa sih? Di tempat sujudnya, di depannya. Jangan pas tempat sujudnya ya. Jadi di tempatnya. Jadi kalaupun terpaksa harus lewat ya jangan injek tempat sujudnya. Nah, jadi kita kreatif dikit. Ya minimal kita nggak lewatin dia tanpa sutro. Jadi taruh dulu sutronya, kemudian lewat. Sekarang begini teh masalahnya ya. Di musola-musola itu kan udah banyak sutro bikinan kan. Malah dijual di mana tuh di mana di Tokopedia ya. Banyak tuh sutro-sutro. Malah ada ibu-ibu suaminya meninggal lalu dia bingung mau wakaf apa buat suaminya, hadiah, sedekah buat mayit, maka dia beliin apa tuh? Dia beliin sutro, lalu dia apain teh? Dia sebar ke masjid-masjid. Nah, sutro itu dulu lagi belum banyak ya. Dia sebar ke masjid-masjid. Alhamdulillah sekarang di masjid-masjid sudah banyak sutro. Jadi ya nggak apa-apa minimal. Cuman taruhnya harusnya di mana tadi? Di taruhnya. Jadi ya bagusnya dia ngambil sutro, lalu taruh di depannya teh. Jangan diambil lagi, ya taruh di depannya. Kalau memang takut terpaksa, ya jangan pergi dulu deh. Aduh takut saya, ya udah jangan jangan pergi dulu nungguin orang sholat. Nah sebenarnya ada cara yang lebih baik teh daripada lewatin. Apa? Belah. Tahu belah? Bedain antara lewat sama ngebelah. Kalau lewat kan kita lewatin. Kalau ngebelah kan kita Sampingnya. nyamping ya gitu. Nah itu lebih bagus. Nyamping daripada lewat. Karena kalau nyamping kan nggak lewatin. Ya dia cuman ya orangnya harus geser dikit gitu lah. Kalau ada tempat ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya lewat, nah dia takutnya kena hadis tadi. 40 bulan, 40 hari, atau 40 tahun. Lebih baik diam di situ. Ya, nah, kalau misalnya memang mau, taruh sutro di depan dia. Jadi Anda bagus cari sutro, taruh depan dia, atau botol aqua, taruh dia, nah Anda lewat di depannya. Nah, taruh botol aquanya ya di depan tempat sujudnya tentunya. Ya, di depannya. Lanjut. Hmm. Assalamualaikum Ustadz, karena kaki tidak bisa ditekuk pasca operasi, sehingga sholat duduk dan kaki lurus apa boleh? Boleh-boleh aja kalau memang nggak bisa sila, kalau nggak bisa apalagi teh. Nggak bisa iftirash. Ya, bahkan boleh kalau dia duduk di Kursi. atas kursi. Tapi kan sakit Pak Ustadz kalau di atas kursi juga ditekuk gitu, nggak boleh ditekuk ya udah semampunya bertakwa semampunya nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Lanjut. Kalau sholat berjamaah di masjid, saya pernah merapatkan jari kelingking dengan sebelah saya. Tapi sebelah saya nggak mau, dia bergeser menjauh dari saya. Terus siku saya tempelkan ke sebelah saya, juga menghindar, hanya sajadah saja yang berdempetan. Kadang ada yang sajadahnya lebar, makan tempat. Kalau saya bilang rapatkan soft, mereka diam saja, tidak mau bergeser, seperti jamaah laki-laki. Kenapa begitu ya Ustadz? Apa saya salah melakukan sesuai sunnah? Bukan salah, mungkin jangankan dia ya, yang orang yang gak mau geser. Dulu ada ustadz yang dianggap oleh masyarakat ustadz di daerahnya. Itu nanya sama saya, itu ada aliran apa sih kalau sholat dempet-dempet kakinya, nempel-nempel, itu orang yang dibilang ustadz. Hmm. Ya, dibilang aliran. Jadi masalahnya Anda ngaji, dia enggak. Anda menuntut ilmu, dia enggak. Maka tugas kita gimana? Kita usaha doang. Selanjutnya jangan maksain. Jangan akhirnya jadi pertengkaran. Jadi kita udah nempelin, dia nggak mau. Ya sudah, kita sudah bertakwa semampu kita. Ya, ya saya pernah ngotot nempelin lagi, dimarahin malah Pak. Ya dimarahin. Jangan sentuh kaki saya.
ya marah dia. Ya sudah. Ya, jadi yang penting kita cuma berusaha saja menjalankan sunnah. Bahkan kalau rapat soft itu ada yang menyatakan wajib ya, seperti Syekh Utsaimin. Ya, walaupun kebanyakan ulama menyatakan sunnah. Jadi sholatnya tetap sah dan Anda tidak berdosa karena Anda sudah berusaha merapatkan softnya. Jadi bukan Anda yang salah, dianya yang belum menuntut ilmu. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Ya, mungkin awal-awal ya biasa. Nanti mudah-mudahan dia mikir tuh, kenapa sih itu orang? Kenapa sih itu orang? Mudah-mudahan ada yang apa sih? Ada yang ngasih tahu. Ya alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dapat hidayah. Lanjut. Kalau sutroh depan almari kaca susu boleh, Ustadz? Sutra depan almari kaca susu. Sebenarnya masalah kaca itu pendapat saya aja teh. Itu kan kaca yang memang banyak gitu loh teh. Kalau almari kaca susu mah kan dikit katanya. Gimana sih almari kaca susu tuh? Jadi yang Ya, penting jangan kaca mengganggu mit. gitu aja. Jadi menurut saya mah lemari mah nggak apa-apa gitu loh. Cuman kacanya itu kalau gede ini jadi kita jadi ngelihat kan, lihat belakang, ya, jadi ganggu lihat ke baju kita kelihatan, tubuh kita kelihatan. Itu pendapat saya aja karena saya pernah terjadi begitu. Tapi kalau misalnya itu nggak ganggu ibu, apalagi kacanya itu isinya susu, ya, isinya macam-macam yang nggak ganggu Anda, nggak masalah lewatin. Cuman kalau orang tidur, Quran, batu, api, ya janganlah. Ya, jangan. Jadikan sutra. Jangan jadikan sutra. Lanjut. Kalau iktidal tangannya kadang sendakep, kadang ke bawah, boleh, Ustadz? Boleh, nggak apa-apa. Ya, yang nggak boleh, ya dia ini kali ya. Yang penting boleh, dia boleh bersedekah, boleh juga menjulurkannya. Ya, lanjut. Ustadz, saya baca doa sebelum salam karena belum hafal, saya lihat catatan yang ditaruh di sajadah. Apakah itu boleh? eh Doa sebelum salam ya. Emang doa sebelum salam itu kan panjang. Cuma kalau misalnya eh apa kalau menurut saya ya bagusnya dihafalin ya. Dihafalin. Saya nggak tahu apa boleh apa enggak sih. Kalau ada catatan gitu ya. Jadi dia lagi salam dan doa sebelum salam kan banyak. Lalu dia naruh pakai catatan di depan. Nah, ini dia baca. Nah, pertanyaan saya, kalau lagi tahiyat tangan kemana? Muka apa? Mata kemana teh? Ke tempat sujud. Salah. Ya, salah, Ustadz. Ke jari. Oh, Jadi kalau lagi tahiyat, mata kemana tadi? ke Ke jari. jari telunjuk. Jadi kalau yang ke tempat sujud itu, kalau lagi apa? Kalau lagi Berdiri. berdiri, ya. Nah kalau lagi ruku itu ke apa? Ke sejajar kepala, mata kepalanya sama sajadah. Dia belum nyampe sih ya. Tapi kalau lagi tahiyat itu tangan mata lihat ke mana tadi? Ke telunjuk, Jari. ke jari kita sambil berdoa. Boleh digerak-gerakin, boleh tidak, ya. Nah, jadi kalau Anda baca doa berarti sunnah melihat apa tadi teh? Mata Jari. ke jari jadi hilang gitu loh. Jadi ya saran saya dihafalin aja dulu antara azan dan qomat sambil baca kan doa umum itu. Jadi ibu bisa baca antara azan dan qomat sehari 5 kali tuh baca doa itu. Ya sambil ngapalin sambil berdoa. Itu kan doa umum. Ya khususnya dibaca lagi sebelum salam. Ya banyak doa sebelum salam tuh ada 13-an. Jadi dia Anda baca ngapalinnya caranya begitu kali itu. Antara azan dan iqomah berdoa, hamdalah, sholawat, nah, baca doa-doa termasuk doa yang lagi sebelum salam. Nah, lama-lama hafal deh. Cuman kalau Anda maksain lihat catatan, nah mata akhirnya nggak ke tempat, nggak ke jari, tapi mata akhirnya ngelihat ke catatan. Jadi lebih baik sih ya dihafalkannya sambil berdoa. Lanjut. Ustadz, saya sholat sebelum duhur 2 rakaat. Waktu sholat duhur lupa 2 rakaat juga sampai malam.
Bagaimana ya Ustadz? Ditambah 2 lagi atau diulang dari awal? Saya sholat sebelum zuhur 2 rakaat, masna-masna dua-dua. Waktu sholat zuhur lupa 2 rakaat juga sampai salam. Gimana Ustadz? Oh jadi yang lupanya sholat duhurnya. Saat duhurnya ikut 2 rakaat. Jadi sholat duhurnya 2 rakaat gitu ya. Bukannya 4. Ya lupa sampai salam. Terus gimana Pak Ustadz? Gampang. Jangan diulang dari awal. Tinggal tambah 2 rakaat lagi. Walaupun sudah salam, walaupun udah ngobrol. Selama wudhunya masih ada. Siapa yang melakukan itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi itu pernah sholat duhur atau asar itu 2 rakaat. Lalu salam. Kemudian ada yang negur namanya Zulyadain. Ya Rasulullah, apa sholat dikosor? Tidak. Apa sholatnya engkau lupa? Tidak. Akhirnya Nabi malah pindah tempat. Kemudian setelah Nabi dikasih tahu, akhirnya Nabi tambah 2 rakaat lagi. Jadi ibu kalau lupa sholat duhur yang harusnya 4 jadi 2, dan ibu sudah apa tadi? Sudah salam, ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, udah ngobrol, tapi wudhunya masih ada, lalu ingat, tambah 2 lagi. Lalu nanti setelah salam, sujud sahwi 2 kali, lalu salam lagi. Ya, itu caranya. Gimana Mbak caranya? Lanjut tambah sholatnya 2 rakaat lagi, lalu tahiyat akhir, lalu salam, habis salam langsung sujud sahwi 2 kali, setelah sujud sahwi langsung salam lagi. Nggak usah tahiyat akhir lagi, langsung salam. Ya, itu solusinya. Nggak usah dari awal lagi, jangan. Kalau yang dari awal mungkin belum ngaji. Ya. Ada lagi? Sudah habis pertanyaannya Ustadz. Sudah habis. Kita tunggu ya. Biasanya suka ini. Ya. Mungkin ibu-ibu ada yang mau resen, silakan. Silakan kalau ada yang mau nanya, Bu. Karena kalau diterusin tanggung ini teh ya. Kita panjang banget soalnya. Jadi nantinya jadinya setengah. Gimana mau diterusin? Nah, ini coba. Ada lagi yang nanya? Kalau jari telunjuk saat tasyahud bagaimana? Kalau jari telunjuk saat tasyahud itu bagaimana? Jadi gini. Kalau lagi tasyahud, ya, Anda boleh dari awal at-tahiyat. Jadi gini. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibat terus atau at-tahiyatul wassalawat. Ada 2 lafaz ya. Dari Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas, silakan. Tangannya at-tahiyatul terus dari awal. Ya, kedua sampai akhir, sampai hamidum, sampai pokoknya selesai habis salam. Nah, kalau yang kedua at-tahiyatul, nah itu gerak-gerak. Ini boleh, ini bagi syaitan lebih keras daripada pukulan dengan besi. Ada yang kombinasi at-tahiyatul mubarakatus, diam, diam teh, diam. Begitu assalamualaikum baru gerak-gerak. Ini termasuk pendapat Syekh bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi saya ulangi ya, kalau yang pertama gimana tadi? At-tahiyatul diam aja, barakat terus. Yang kedua, at-tahiyatul gerak-gerak. Yang ketiga, at-tahiyatul diam aja, begitu assalamualaikum gerak-gerak baru. Ada lagi yang asyhadu anda ilaha illallah baru begini. Terus sampai habis. Ada lagi yang asyhadu anda ilaha illallah terus ditutup lagi. Ada lagi yang setiap mengucapin Allah at-tahiyatulillah tangannya ditunjuk. Terus tutup lagi. Wassalawatu wa taibatulil. Setiap nyebut nama Allah baru gini dia. Banyak model tangan ketika telunjuk posisinya. Tapi saya lebih suka pertama, kedua, atau ketiga. Diam dari awal, atau gerak dari awal, atau diam dulu dari awal, begitu assalamualaikum baru gerak-gerak. Wallahu a'lam. Lanjut. Ada ini Bu Endang mau Silakan. bertanya. Ya, terima kasih Ustadz. Mau tanya,
tadi dikatakan bahwa sholat itu lebih baik jika bisa berdiri begitu. Kalau kita sedang ada di kendaraan, bagaimana Ustadz? Di kereta misalnya atau di bis, begitu bagaimana Ustadz? Bagusnya berdiri. Cari tempat dulu Oh, tetap berdiri. Oh, semampunya. Di kereta juga ada kan, malah sekarang ada kereta, ada musolanya. Jadi ya bagus ya musola. kalau kita sholat itu, kalau kita safar ya, jangan Mm-mm. lihat kereta, cari yang murah. Mm. Cari kereta yang ada fasilitas musola Musola. atau lihat jamnya. Jadi jamnya kita tidak perlu sholat di atas kereta. Mm. Misalnya, Ya, sampai mana nih? Sampai Jakarta, Bu Endang misalnya mau ke Jakarta, naik pesawat, carinya kan pesawat deket ya, deket dari ini. Naik pesawat yang nampainya ke Jakarta itu asar. Jadi bisa duhur asar di Jamak, ya kan? Jamak Mm. kosor. Atau naik bis yang nanti ada di transit, Mbak. Oh, ditanya nanti transitnya di mana? Oh ada Bu, nanti jam 2 kita berhenti di sini. Istirahat makan. Nah, Bu Endang sholat. Jadi jangan usahakan Bu Endang jangan sholat wajib di atas kendaraan. Ya, kecuali ya. darurat. Kecuali nggak ada waktu lagi. Bu Endang naik kereta, terus datangnya Isya. Sedangkan duhur asar belum. Maka nggak ada cara lain Bu Endang harus sholat di atas kereta. Tapi enak kalau ada kereta yang kita dikasih fasilitas, makanya jangan sampai kita ngirit nyari yang murah tapi ibadah hilang. Mendingan cari yang mahal dikit tapi ada musolanya. Ya, bisa sholat berdiri. Karena sholat wajib itu berdiri bagusnya, kecuali memang darurat. Ya, dan Nabi nggak pernah sholat di atas kendaraan. Makanya kalau memang terpaksa harus sholat di kendaraan, berdiri. Ya, nah makanya cari yang ada fasilitasnya. Nah, itu kalau yang pokoknya ya usaha dulu lah, ya usaha dulu. Atau tadi carinya yang apa tadi? Oh, yang transit di sini, berhenti naik bis, berhenti di sini bisa sholat. Atau nyari, oh, yang jalannya malam mungkin, Mbak. Jalan habis maghrib, ya, atau habis sholat asar, jalan tuh, Mbak. Jalan kan udah sholat asar kan di bandara apa di mana? Di rumah udah sholat asar atau di stasiun sholat asar, ya. Lalu jam 5 jalan. Nah, kan maghrib isya kan di ini kan panjang tuh. Sampai Jakarta jam 10 sholat di terminal. Jadi kalau bisa kita usaha yang terbaik dulu. Jadi imma cari fasilitas yang ada musolanya atau yang ada stasiunnya nyampainya cepat bisa sholat. Pokoknya usahakan tidak sholat wajib di atas kendaraan kecuali darurat. Seperti itu. Kalaupun darurat, usahakan berdiri. Nggak ada Pak Ustadz, nggak bisa, dimarahin. Nah, bertakwa semampunya. Baik, lanjut. Ada lagi? Kalau sholat Badriyah duhur 4 Badriyah. rakaat, 2 dan Badriyah. 2. Badriyah kali ya. Dia Badriyah mah istri saya. Lanjut. 2 dan 2 bacaannya boleh nggak Al-Fatihah saja? Boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi ada tapinya. Dia kehilangan pahala sunnah. Tiga ayat dalam surat, tiga ayat dalam sholat yang kita baca. Inna atau ina aja. Itu 3 ekor onta yang gunting dan gemuk lebih baik. Lebih baik daripada 3 ekor onta yang gunting dan gemuk. Ibu jangan, kalau menurut saya jangan sampai nggak baca surat. Baca walaupun pendek-pendek. Ibu baca Inna atau ina, Al-Ikhlas, Falak, Anas. Anas berapa ayat? 5. Itu kayak 5 ekor onta yang gunting dan gemuk. Lebih baik daripada 5 ekor. Al-Ikhlas 4 ekor lebih baik daripada 4 ekor onta gunting dan gemuk. Jadi jangan tinggalin apa tadi? Jangan tinggalin surat, baca surat dalam sholat. Walaupun hukumnya sunnah. Karena itu pahalanya gede. Tapi kalau Anda nggak mau ya nggak apa-apa. Cuman saya mah rugi aja. Ya.
Jadi kalau bisa baca walaupun surat pendek, walaupun satu ayat saja teh. Kalau satu ayat berarti satu ekor kan, ya. Cuman yang jangan pendek banget, alif lam mim Allahu akbar. Ya, taib. Jadi bagus baca surat pendek ya. Walaupun dia baca Al-Fatihah saja tetap sah. Lanjut. Kalau sudah ada garis softnya, apa bisa dianggap sutroh, Ustadz? Nggak bisa. Ya, garis itu adalah jurus terakhir. Garis atau sajadah itu jurus terakhir kalau tidak ada sutra. Tidak ada yang lebih tinggi. Jadi garis bukan sutra kecuali memang benar-benar nggak ada. Lanjut. Apakah sujud sahwi berlaku juga untuk sholat sunnah jika saat sholat sunnah ada yang lupa? Iya sama aja, mau wajib mau sholat sunnah, sujud sahwi tetap ya. Sholat sahwi mah mau sholat wajib mau sholat sunnah maka dia harus ya. Lanjut. Kalau niat sholat qobliyah duhur 2 rakaat, ternyata lupa malah 4 rakaat dengan 2 rakaat salam seperti sholat duhur. Bagaimana Ustadz? Apakah itu jadi sholat duhur? Yang enggak kan niatnya sunnah. Kan niatnya sunnah ya. Iya. Dia niat sholat sunnah. Dan sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur kan boleh 4 langsung. Atau yang bagus 2 salam 2 salam. Tapi kalau dia langsung jadi 4 tapi niatnya sunnah, itu nggak bisa jadi duhur. Atau ingat-ingat di tengah-tengah teh. Di rakaat ketiga dia rubah niatnya jadi duhur, nggak boleh. Jadi orang bagaimana niatnya. Maka kalau dia niat sholat sunnah, nggak bisa jadi sholat duhur. Ya, lanjut. Kalau baca surat pendek tapi tidak hafal, jadi tidak selesai, apa boleh Ustadz? Boleh, nggak apa-apa. Ya, syukur-syukur. Makanya baca yang hafal aja. Yang pendek hafal. Pokoknya yang hafal lebih bagus. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Terus, Kalau kita di masjid menunggu sholat isya, apakah setelah adzan antara adzan dan iqomah baiknya sholat sunnah 2 rakaat atau kita duduk saja sambil berdoa? sholat sunnah antara azan dan iqamah sambil nunggu isya. Kan ada qobliyah sambil nunggu isya ya. Jadi kalau sholat di masjid, terus nunggu sholat isya, apakah setelah azan, antara azan dan iqamah baiknya sholat sunnah? Kan ada qobliyah isya, ibu boleh qobliyah isya. Bahkan kalau ibu antara azan dan iqam, antara isya dan maghrib dan isya kan panjang tuh. Belum azan isya, ibu sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu namanya sholat sunnah mutlak. Tapi kalau udah azan isya, ibu sholat qobliyah isya. Qobliyah isya itu ada ya. Qobliyah maghrib juga ada. Cuman kadang-kadang ibu-ibu tuh suka apa ya berpendapat nggak ada qobliyah isya, nggak ada qobliyah maghrib. Pak ini ngajinya belum selesai dia. Qobliyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah asar itu ada. Cuma tidak ditekankan, tapi boleh liman sya'a, bagi yang mau. Jadi kalau ibu nunggu dari maghrib ke isya, terus pas azan, antara azan iqamah, bagusnya ibu salat sunnah 2 rakaat. Ya, qobliyah isya. Karena sebaik-baik amal itu adalah sholat. Nah, sambil sholat ibu bisa sambil doa. Setiap sujud ibu doa, sebelum salam ibu doa gitu. Jadi doa lagi sholat malah lebih bagus. Lanjut. Kalau satu ayat tapi panjang ayatnya, apa sama pahalanya? Baik, kalau panjang ayatnya, satu ayat berarti yang dihitung adalah satu huruf 10 kebaikannya. Jadi kalau ibu baca satu ayat yang panjang, misalnya ada 50 huruf, ya 50 huruf, maka 50 kali 10, 500 kebaikan. Ya, lanjut. Apa perbedaan dalam melakukan sujud syahwi sebelum salam dan setelah salam? Ah, ini panjang ini. Ini nggak bisa dibahas sekarang ya. Ini panjang banget. Intinya, Bapak sebelum bahas sujud sahwi, itu harus ngerti dulu mana rukun, mana wajib. Insya Allah nanti kita ketemu ya. Atau cari kajian saya di YouTube, di Majelis Ta'lim Layan.
seperti apa rumah mengaji belum lama tuh bahas sujud sahwi. Nah, itu ada perbedaan antara sujud sahwi sebelum salam dan setelah salam. Ya, lanjut. Ustadz terbiasa setelah Isya ba'da witir lalu tidur dan sebelum jam 12 bangun sholat malam, apakah itu namanya tahajud karena sudah tidur? Ya, kalau ibu ragu namain aja qiyamul lail. Ya, Bu. Yang ibu namain aja apa tadi qiyamul lail. Jadi intinya kalau ibu ragu itu tahajud apa bukan, ya qiyamul lail aja. Qiyamul lail kan sama, artinya menghidupkan malam. Menghidupkan malam itu bisa tahajud, bisa witir, itu namanya qiyamul lail. Ya, kalau menurut saya niatin tahajud karena ibu udah tidur, nggak apa-apa. Terus, Ustadz, kalau kita sholat yang panjang seperti duhur kan banyak rawatibnya. Susunan surat yang dibaca selalu sama supaya tidak lupa rokaat, boleh tidak? yang bagusnya sih ganti-ganti biar nggak jadi kebiasaan ya. Takutnya kalau jadi kebiasaan itu akhirnya kayak menentukan syariat gitu. Jadi ya bagus ganti-ganti ya. Kadang yang ini, kadang yang itu. Ya memang ada cobaan kalau lagi sholat suka lupa ya. Maka kalau ibu susunannya begitu-begitu aja nanti kayak kewajiban gitu. Jadi lebih baik berganti-ganti susunannya, ganti-ganti. Habis? Terakhir Ustadz, Ya, kalau kita mau masbuk, kalau imam salam terus kita berdiri, apa kita takbir perlu angkat tangan? kalau kalau misalnya itu rakaat ketiga yang angkat tangan. Tapi kalau misalnya enggak bukan rakaat ketiga, enggak usah angkat tangan, enggak apa-apa. Tapi kalau saya mau angkat tangan, boleh juga. Tapi enggak jadi kebiasaan. Karena yang angkat tangan yang diriwayatkan oleh Bukhari cuma 4 keadaan. Tapi kalau yang lainnya sekali-kali angkat tangan setiap naik, setiap turun boleh. Selama tidak jadi kebiasaan. Ya, jadi kalau misalnya saran saya ya kalau memang itu rokaatnya rokaat kedua, masbuknya ibu nggak usah ngangkat tangan. Ya, karena ngangkat tangan itu 4 keadaan tadi. Terus habis ya. Ya Ustadz, sudah adzan di Surabaya Ustadz. Taib, sholat witir lebih baik pakai kunut ya. Lebih baik pakai kunut. Sholat banyak rakaat, baca surat nggak urut, apa boleh? Boleh, nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ibu yang Ibu Irma, Ibu Emdang, Ibu Puji ya. Semuanya, Ibu Dokter Tina dan semuanya yang mendukung acara Majelis Taklim Umum Surga ini semoga jadi amal jariah. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih Ya, Ustaz. ya. Saya pamit ya. Makan langsung ya, jadi sedikit-sedikit tapi setiap hari bisa memperbaiki sholatnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustadz selalu sehat, Ustadz. Amin, Terima amin. kasih. Makasih. Ya, Ustadz, monggo. Monggo. Terima Assalamualaikum. kasih Pak sudah selesaikan kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memperbaiki sholat kita langsung apa-apa dari apa yang kita peroleh di sore hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.